Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 238. Mobil melaju langsung ke hotel, dan Feng Yu turun. Elena juga turun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah seharusnya Elena kembali? Mungkinkah dia ingin makan malam? Feng Yu berbalik dan melihat Kirilenko memeluk pasangannya. Dia memberi Feng Yu senyum. Begitu sampai di lobi hotel, Feng Yu menarik Kirilenko ke samping dan bertanya, "Kakak Ki, ada apa? Kenapa mereka masih di sini?" Kirilenko dengan bingung meminta Feng Yu kembali, "Mengapa mereka harus kembali?" "Feng, tidakkah kamu ingin memiliki malam yang menyenangkan? Jangan khawatir, dia adalah gadis yang baik. Saya menjamin bahwa tidak ada pria yang pernah menyentuhnya sebelumnya. Dia masih perawan." Sial, gadis baik mana yang akan melakukan hal seperti itu di pertemuan pertama? Feng Yu telah menolak pengaturan Kirilenko di pesawat dan mengapa dia mengatur kegiatan semacam ini lagi? Mungkinkah Soviet menghibur teman-teman mereka dengan cara ini? "Saudaraku Ki, aku tidak menyentuh bahwa pramugari di pesawat itu bukan karena dia bukan perawan. Itu karena saya punya pacar di Tiongkok. Kamu mengerti?" Feng Yu memikirkan Lina, dan dia memutuskan untuk menahan diri. Kirilenko menepuk pundak Feng Yu dan berkata dengan ekspresi, "Aku mengerti kamu, Feng, aku juga punya pacar. Tapi itu di Moskow. Kami berada di Kiev sekarang." Feng Yu terdiam. Adakah kata-kata "aku cabul" yang tertulis di dahiku? Mengapa Kirilenko merasa bahwa saya pasti akan menerima pengaturannya? "Kakak Ki, aku tidak tertarik pada Elena itu." Kirilenko memutar matanya ke arah Feng Yu, "Lalu siapa yang kamu minati? Bagaimana dengan pasangan saya? Jika kamu menyukainya, aku bisa berubah bersamamu." Kirilenko berpikir untuk dirinya sendiri, "Kamu telah mengobrol dengan gadis itu selama lebih dari setengah jam dan kamu tersenyum bahagia. Namun Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak tertarik. Hentikan kepura-puraan Anda bertukar." Feng Yu terdiam. Kirilenko ini terlalu tanpa hambatan. Feng Yu tidak bisa menanganinya. "Kakak Ki, bahkan jika aku setuju, tetapi akankah gadis itu setuju?" Kirilenko tersenyum. "Anda tidak bisa lagi menyembunyikan keinginan Anda, bukan? Jangan khawatir. Saya telah berbicara dengan pemimpinnya sebelum pesta ini, dan gadis-gadis ini tahu apa yang terjadi. Anda tidak perlu khawatir. Setelah malam ini, jika Anda menyukainya, saya dapat mengatur agar dia dipindahkan ke grup tarian Rusia. Di Moskow tidak ada yang bisa menggertaknya. Jika Anda tidak menyukainya, maka Anda tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Saya bisa mendapatkan Anda seorang gadis baru. Keparat Anda telah merencanakan semuanya dengan baik. Haruskah saya berterima kasih?" "Tapi Kirilenko, dia hanya 13. Apakah ini legal?" tanya Feng Yu. "Bahkan jika dia baru berusia 13 tahun, lalu bagaimana? Hukum apa yang kamu bicarakan? Jika tidak ada yang menyebutkan tentang ini, siapa yang akan tahu? Di Uni Soviet, 14 tahun bisa menikah. Gadis-gadis di usia ini adalah yang tercantik." Kirilenko mengedip pada Feng Yu. "Tercantik? Kepala Anda tercantik, dia baru 13 tahun. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Untuk seseorang yang memiliki ingatan dua kehidupan, Feng Yu pasti ingin melakukannya. Selanjutnya, tubuhnya sekarang berada dalam tahap pubertas. Dia punya pacar cantik di sampingnya, tapi dia terlalu konservatif, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Sekarang ini adalah kesempatan besar, dan Feng Yu bisa melakukan apapun yang dia suka. Namun, ini hanya seorang gadis kecil, dan usianya baru 13 tahun. Tidak peduli apa yang dipikirkan Soviet, Feng Yu tidak bisa menerima. Feng Yu tahu bahwa Kirilenko tidak akan membiarkan Elena kembali malam ini. Feng Yu menghela nafas. Dia akan berbicara dengan Elena nanti. Kamarnya adalah suite, dan dia bisa tidur di sofa di luar nanti. Melihat Feng Yu setuju, Kirilenko menepuk pundak Feng Yu dengan gembira.
Dengan tangan di pundaknya, mereka berdua berjalan ke arah gadis-gadis itu. Mereka semua masuk lift dan Feng Yu menatap Elena di lift. Elena tersipu dan melihat ke bawah. Sial, dia benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Di tingkat mereka, Kirilenko berjalan ke kamarnya dan berbalik ke Feng Yu. Dia memberi Feng Yu jempol dan tersenyum. Feng Yu duduk di sofa begitu dia memasuki kamarnya. Dengan takut-takut Elena berkata kepada Feng Yu, Feng, haruskah aku mandi dulu? Feng Yu segera menghentikan Elena. Elena, izinkan aku menjelaskan semuanya denganmu. Saya punya pacar di Tiongkok dan malam ini Anda akan tidur di kamar sementara saya tidur di sofa. Wajah Elena berubah dan sepertinya dia hampir menangis. Feng, apa aku melakukan kesalahan? Jangan khawatir, aku tidak akan menempel padamu. Feng Yu menghela nafas. Elena, kamu baru berusia 13 tahun. Aku 14 tahun. Kata Elena keras kepala. Baik, bahkan jika kamu berusia 14 tahun, kembali ke Cina, kamu harusnya masih di sekolah menengah. Di negara saya, Anda masih dianggap di bawah umur sampai Anda berusia 18 tahun. Ini ilegal, apakah Anda mengerti? Tapi dia adalah Uni Soviet dan ini Kiev. Di sini, anak perempuan bisa menikah pada usia 14 tahun. Mengutuk. Apa yang salah denganmu? Apakah pemimpin Anda mencuci otak Anda atau menjanjikan sesuatu sebagai imbalan karena tidur dengan saya? Apakah pemimpin Anda memberi Anda instruksi untuk mendengarkan saya? Anda harus melakukan apapun yang saya katakan. Malam ini Anda akan tidur di kamar. Masuk dan tidurlah. Tutup pintunya. Feng Yu berkata dengan nada tegas. Elena menatap Feng Yu dengan air mata di matanya. Feng Yu berbalik. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup ini dia ingin merokok. Feng Yu mendengar pintu kamar tertutup di belakangnya dan merasa lega. Saudara Qi, pengaturan ini tidak membuat saya merasa baik. Sebaliknya, ini merupakan siksaan bagi saya. Feng Yu menyalakan TV dan mengganti saluran. Itu semua program Uni Soviet, dan setelah beberapa saat, Feng Yu mematikan TV. Dia mandi di kamar mandi aula, dan dia memutuskan untuk tidur sambil mengenakan pakaiannya malam itu. Ketika dia berjalan keluar dari kamar mandi, dia melihat pintu kamar terbuka, dan Elena keluar dengan dibungkus handuk. Elena baru saja mandi, dan rambutnya masih menetes-netes. Dia menatap Feng Yu dengan mata besarnya, dan dia melepaskan handuknya. Feng Yu mengambil napas dalam-dalam dan bergegas ke arahnya. Keesokan paginya, Kirilenko bangun dan turun untuk sarapan. Dia mengetahui bahwa Feng Yu masih di kamarnya dan dia tersenyum. Feng Yu ini pandai berpura-pura. Dia pasti bekerja sendiri sampai larut malam. Adalah normal bagi pria muda untuk sesekali menikmati diri mereka sendiri. Feng Yu pasti menikmati dirinya semalam. Setelah beberapa saat, Feng Yu muncul dengan cincin hitam di sekitar matanya. Di belakangnya adalah Elena. Mereka berdua tampak seperti tidak beristirahat semalam. Kirilenko mengedip pada Feng Yu dan bertanya dengan senyum nakal, Feng, bagaimana tadi malam? Feng Yu memaksakan sebuah senyuman, tidak apa-apa. Terima kasih, saudara Qi. Bisakah Anda mengatur agar dia dipindahkan ke Russian dan Strupe? Dia hanya memiliki ibunya yang tersisa di keluarganya dan ibunya di Saint Petersburg. Begitu Kirilenko tahu bahwa Feng Yu ingin menjaga gadis ini. Ini bukan masalah. Yang perlu ia lakukan hanyalah menelepon, dan semuanya akan diatur. Mungkin Feng Yu akan mengunjungi Moskow sering di masa depan. Tidak masalah, Feng. Serahkan semuanya padaku. Saya berjanji kepada Anda bahwa dia akan berada di Moskow sebelum akhir bulan ini. Sepertinya Kirilenko telah membuat pengaturan yang tepat kali ini. Bab 239. Kirilenko mengatur anak buahnya untuk mengirim gadis-gadis itu kembali. Feng Yu duduk untuk sarapan bersama Kirilenko. Muffin, sosis, roti, selai, buah, dan teh hitam. Sarapan Soviet benar-benar kaya. Feng Yu mengalihkan perhatiannya ke makanan. Feng, kamu telah menyebutkan bahwa kamu iri dengan tentara yang bisa menembakkan senjata 2 hari yang lalu.
Hari ini, saya telah mengatur agar Anda mengunjungi tempat pemotretan. Apakah Anda masih memiliki energi untuk menembak? Tanya Kirilenko, dan dia mengangkat alisnya. Dia memiliki pandangan yang menjengkelkan, dan Feng Yu merasa ingin menamparnya. Mata Feng Yu melebar. Dia bersemangat. Kebanyakan pria suka bermain dengan senjata. Feng Yu hanya menembakkan senapan berburu, dan dia belum mencoba jenis senjata api lainnya. Adapun energi, dia hanya tidak tidur nyenyak semalam, dan dia tidak melakukan aktivitas berat. Tadi malam Elena mencoba merayu Feng Yu dengan menjatuhkan handuknya. Feng Yu bergegas untuk mengambil handuk dan menutupi Elena. Elena tinggi, langsing dan memiliki kaki yang panjang. Tapi itu mungkin karena tariannya, atau mungkin dia masih muda, dia berdada rata. Ini mengingatkan Feng Yu bahwa Elena masih seorang gadis muda. Meskipun dia bukan orang suci, dia tidak akan pernah melakukan apapun terhadap seorang anak. Jika Elena berusia 18 tahun, maka segalanya akan berbeda. Feng Yu mencoba membujuk Elena untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi dan juga berusaha mencari tahu apa yang dijanjikan padanya. Elena memberitahu Feng Yu bahwa pemimpinnya telah menjanjikannya kesempatan untuk menjadi penari utama dan akan memindahkannya ke kelompok tarian Rusia. Dia menangis ketika dia menyebut ibunya tinggal sendirian di Saint Petersburg. Feng Yu tidak tahan melihatnya menangis dan berjanji untuk membantunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan meminta temannya untuk membantunya. Elena tersenyum dan berkata bahwa tubuhnya adalah satu-satunya cara dia dapat membayar Feng Yu. Feng Yu segera mendorongnya. Lupakan. Jika Anda tidak bisa tidur, maka kita bisa bicara. Tetapi jika Anda ingin melakukan sesuatu yang lain, tidak mungkin. Feng Yu mencoba membujuk untuk menjaga dirinya sendiri dan harus mencintai tubuhnya. Tubuhnya tidak bisa digunakan untuk memperdagangkan barang. Elena memberitahu Feng Yu tentang hari-hari bahagia ketika dia belajar menari. Dia juga memberitahu dia tentang kondisi kehidupan Soviet. Feng Yu mendengarkan dengan seksama. Ini adalah kesempatan baginya untuk memahami Uni Soviet dengan lebih baik. Mereka berdua berbicara sampai larut malam dan Elena kembali ke kamar tidur untuk tidur. Feng Yu tidur di sofa. Dia tidak tidur nyenyak malam itu, dan ini menjelaskan lingkaran hitam di sekitar matanya. Saudara Ki, senjata apa yang bisa saya mainkan? Selain senapan mesin berat, kamu bisa menembakkan pistol dan senapan. Saya juga bisa memberi Anda beberapa senapan mesin ringan. Oh ya, apakah Anda tertarik bermain dengan granat? Feng Yu melambaikan tangannya, lupakan granat. Saya lebih suka senjata. Dia telah mendengar bahwa banyak prajurit baru terbunuh oleh granat yang dilemparkan oleh pasukan mereka sendiri. Feng Yu belum pernah melempar granat sebelumnya dan jika dia gugup atau granat itu terlepas dari tangannya, dia akan dibunuh sendiri. Feng Yu puas dengan pengaturan Kirilenko hari ini. Dia tidak tahu bahwa ini diatur oleh Broderke dan Kirilenko telah mengklaim penghargaan untuk pengaturan ini. Setelah sarapan, sebuah mobil tiba di hotel untuk menjemput mereka. Feng Yu kagum pada Kirilenko. Perencanaannya bagus. Jika saudara ketahui bahwa pengaturannya telah membuat Feng Yu kagum pada Kirilenko, dia akan membenturkan kepalanya ke dinding. Feng Yu tidur siang di mobil, dan sopir membangunkannya setelah 1 jam. Mereka telah tiba di jarak tembak. Itu tidak jauh dari hotelnya. Feng Yu berpikir bahwa jarak tembak akan berada di beberapa kamp militer terpencil dan harus memakan waktu setidaknya 2 jam untuk sampai ke sana. Setelah turun dari mobil, Feng Yu melihat Broderke. Dia mengenakan seragam tentaranya. Feng Yu menyambutnya dan diseret oleh Kirilenko untuk berganti pakaian menjadi seragam militer kamuflase. Mereka juga mendapatkan senjata dan amunisi dari gudang senjata. Feng ini adalah instruktur Leo. Dia akan membimbingmu. Kirilenko memperkenalkan seorang instruktur kepada Feng Yu, dan dia berjalan ke samping untuk memeriksa senjatanya. Feng Yu dapat mengatakan bahwa Kirilenko sangat akrab dengan senjata api dari cara Kirilenko menangani mereka. Instruktur memberitahu Feng Yu untuk tidak pernah mengarahkan pistol dan siapapun.
Juga tanda untuk berhenti menembak dan mengarahkan pistol ke bawah. Setelah instruksi sederhana ini, instruktur Leo memimpin Feng Yu untuk mengambil senjatanya. Ini adalah Black Star Pistol. Pistol tipe 54 digunakan oleh polisi Tiongkok, disalin dari Black Star Pistols. Oh, itu TT-33. Pistol ini juga sangat indah. Tunggu, senjata ini dan senjata itu juga indah. Feng Yu tidak tahu senjata apa yang harus dipilih. Tentara Uni Soviet telah menggunakan banyak jenis pistol, dan Feng Yu ingin mencoba setiap senjata. Bisakah aku mencoba semua senjata ini? Instruktur Leo. Coba semua senjata. Setidaknya ada lebih dari 10 jenis senjata di sini, dan jika Anda menyelesaikan klip untuk setiap senjata, Anda bahkan tidak akan mengangkat garpu untuk makan malam. Bapak Feng, saya sarankan Anda mencoba 2 jenis pistol. Apakah Anda tidak ingin mencoba senjata jenis lain? Ada senapan di sana. Setelah pengingat dari instruktur Leo, Feng Yu memilih TT-33 dan pistol Makarov. Orang Cina telah membuat tiruan dari Makarov pistol dan menamakannya 59. Feng Yu memilih AK-47 pertama ketika dia berjalan ke senapan. Ini adalah senapan serbu paling ikonik di dunia. Sebelum kelahiran Feng Yu, hampir setiap teroris yang muncul di berita memegang AK-47. Istri kedua yang dipilih Feng Yu adalah Mosin Rifle. Saya direkomendasikan oleh instruktur Leo. Ada ruang lingkup pada senapan, dan itu adalah senapan berburu yang umum digunakan, dan cocok untuk pemula. Instruktur Leo memberitahu Feng Yu untuk memilih senapan mesin setelah dia selesai menembakkan senjata api yang dia pilih. Jika lengannya masih memiliki kekuatan, maka dia bisa menembakkan senapan mesin nanti. Feng, sudah selesai. Mari kita pergi ke jangkauan dalam ruangan dan menembakkan beberapa pistol. Kata Kirilenko seperti kakak. Dia tampaknya sangat percaya diri dengan keterampilan menembaknya. Baik. Bagaimana dengan kompetisi? Feng Yu bertanya, dan dia segera menyesal. Dia baru saja mengatakan pertanyaan ini tanpa berpikir. Kirilenko memandang Feng Yu, kamu ingin menantang menembak bersamaku? Tidak ada masalah. Saya akan membiarkan Anda memiliki 2 peluru tambahan. Leo, ambilkan aku senjata yang sama dengan Feng Yu. Mengutuk. Ini menghina. 2 klip pistol ini masing-masing hanya bisa menampung 8 peluru, dan Anda ingin saya memiliki 2 peluru tambahan. Feng Yu menerima tantangan. Kaulah yang mengatakannya. Anda akan mempermalukan tentara Soviet jika Anda kalah dari saya. Feng Yu mengangkat taruhannya. Kirilenko selalu membual bahwa dia adalah penembak jitu dan Feng Yu ingin melihat siapa yang akan menjadi aib. Bab 240. Kirilenko, Feng, apakah kalian berdua sudah siap? Anda akan menembakkan pistol terlebih dahulu. Brother Ke berjalan dan bertanya. Saudara Ke Kirilenko bertaruh dengan saya, dan dia mengatakan bahwa dia akan menang bahkan jika saya memiliki 2 peluru tambahan. Feng Yu berkata dengan cepat sebelum Kirilenko berubah pikiran. Kalian berdua akan bersaing. Biarkan aku bergabung. Leo, bergabunglah dengan kami juga. Saudara kesenang ketika mendengar bahwa Feng Yu dan Kirilenko akan mengadakan kompetisi. Karena Kirilenko berani mengklaim bahwa ia akan menang dengan 2 peluru kekurangan Feng Yu, maka itu berarti keterampilan menembak Feng Yu pasti buruk. Dia tahu keahlian menembak Kirilenko lebih baik dan dia juga ingin ikut bersenang-senang. Ketika saudara Ke melihat senjata yang dipilih Feng Yu, Leo dan Kirilenko, dia juga mengambil senjata yang sama. Bahkan jika dia tidak bisa memenangkan Leo, dia setidaknya akan memenangkan 2 lainnya. Dia biasa di kisaran ini, dan dia yakin bahwa dia akan menang dengan senjata apapun. Biarkan aku mulai dulu. Kirilenko mengenakan penutup telinga dan memasukkan senjatanya. Dia membidik sasaran dan menembak. Bang, 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 setelah 6 tembakan, Kirilenko meletakkan senjatanya dan memberi isyarat kepada Brother Ke. Saudara Ke juga memuat 6 putaran. Feng Yu berada di urutan ketiga, dan ia menembakkan 8 putaran. Instruktur Leo adalah yang terakhir, dan ia juga menembakkan 6 putaran.
Setelah semua orang selesai menembak, sebuah suara terdengar dari speaker di dinding. Nomor 1, 6 tepat sasaran, 50 poin. Nomor 2, 6 tepat sasaran, 51 poin. Nomor 3, 6 tepat sasaran, 26 poin. Nomor 4, 6 tepat sasaran, 59 poin. Tunggu, mengapa 6 tepat sasaran? Sial, 2 putaran melenceng. Feng Yu merasa malu. Menembakkan pistol sepertinya mudah dan 20 meter tidak terlalu jauh. Kenapa dia tidak bisa mengenai target? Putaran yang mengenai target mendapat rata-rata hanya 4 poin. Hasil ini menyebalkan. Feng Yu merasa itu karena dia belum siap sekarang dan dia tidak tahu bahwa pistol itu kuat. Sungguh melegakan bahwa dia tidak menabrak atap dengan serangan balik itu. Provokatif Kirilenko memandang Feng Yu. Feng, kamu ingin melanjutkan kompetisi. Jangan lupa saya juga seorang prajurit, tentu saja mengapa tidak. Ada pistol lain. Saya hanya tidak terbiasa dengan senjata jenis ini, Feng Yu dengan keras kepala berkata. Feng Yu hampir muntah darah ketika dia melihat sisanya memuat hanya 5 putaran ke pistol lain. Sial, kalian benar-benar memandang rendah saya. Meskipun saya belum pernah menembakkan pistol sebelumnya, saya telah mengalaminya sekarang. Anda semua menggali kubur Anda sendiri. Nah, kali ini tembakan Feng Yu tidak tepat sasaran, tetapi ia masih kalah. 8 putarannya hanya mendapat 31 poin. Kirilenko dan Broderke mendapat 46 poin, dan instruktur Leo mendapat 50 poin. Pistol ini tidak menyenangkan sama sekali. Ayo keluar dan beralih ke senapan. Saya ingin mencoba AK-47, Feng Yu marah. Dia adalah orang yang menantang orang lain, tetapi dia kalah. Dia tidak ingin menembakkan pistol lagi. Instruktur Leo berjalan, mengumpulkan semua putaran yang belum selesai dan menyerahkannya kepada Feng Yu. Ini adalah pertama kalinya Anda menembakkan pistol, dan Anda tidak tahu tekniknya. Pemotretan tidak sulit jika Anda mempertahankan postur tubuh dan memotret dengan lambat. Lihatlah cara saya memegang pistol dan postur tubuh saya. Tangan kiri Anda mendukung dan menyandarkan tubuh Anda sedikit ke depan. Jaga agar lengan Anda lurus dan jangan terus menembak. Kamu coba tembak sekarang. Feng Yu mengikuti instruksi instruktur Leo dan menembak lagi. Dia menyelesaikan klip dan kali ini dia lebih akurat. Skor rata-rata perputarannya adalah 5 poin. Feng Yu memuat pistol lain dan menembak lagi. Kali ini, dia mendapatkan tekniknya. Dia menyelesaikan semua putaran dan menggunakan sepasang teropong untuk melihat target. Dia tidak sengaja mengenai bullseye, yang merupakan 10 poin. Feng Yu melepas klip yang kosong dan berkata, ayo, kita akan bersaing lagi dengan satu tembakan. Saya telah mencapai bullseye dan mendapat 10 poin. Sekarang giliranmu. Kirilenko, brother ke instruktur Leo. Tidak ada yang menjawab Feng Yu. Dengan demikian, Feng Yu terus menembakkan semua peluru yang tersisa dan menjabat tangannya. Serangan itu telah melukai tangannya. Dia masih ingin bermain dengan AK-47 nanti. Feng Yu menarik pelatuknya dan tidak melepaskannya. Semua peluru ditembakkan dalam sekejap. Menyenangkan sekali lagi Feng Yu terdiam ketika mendengar penyiar mengumumkan hasilnya. Sial, ada apa? 30 putaran dan hanya 3 putaran yang mengenai target. Apakah Anda menghitung dengan benar? Feng Yu menggunakan sepasang teropong untuk melihat targetnya sendiri. Hanya 3 putaran yang mencapai sasaran, dan skor terbaiknya hanya 2 poin senjata yang buruk. Mereka pasti memberi saya pistol yang tidak akurat. Pistol ini pasti belum diunggulkan, saudara Ki. Tidak, instruktur Leo, saya akan bertukar senjata dengan Anda. Pistol ini tidak akurat. Feng Yu menyambar AK-47 dari instruktur Leo dan memberinya. Instruktur Leo tercengang. Feng Yu telah mengarahkan senapan hampir ke langit ketika dia baru saja menembak dan dia mengeluh pistolnya tidak akurat. Sungguh ajaib bahwa ia mendapat 2 putaran pada target. Feng Yu menyelesaikan klip lainnya, dan sebagian besar putarannya melenceng, dan hanya 5 tembakan yang mengenai. Mereka semua melihat Feng Yu dan bertanya-tanya alasan apa lagi yang akan dia gunakan sekarang.
Anginnya terlalu kencang. Mereka semua memandangi sebuah bendera tidak jauh dari sana. Bendera itu tidak mengepak dan terbaring di tiang bendera. Tidak ada angin sama sekali, angin tadi sangat kencang. Apakah kamu tidak merasakannya? Topi saya juga terpesona. Itu hanya berhenti sekarang. Instruktur Leo tidak tahan lagi dan berkata, Feng recoil untuk AK-47 sangat kuat dan akurasinya tidak terlalu baik. Anda dapat memilih mode 3 putaran dan arahkan laras sedikit ke bawah. Dengan cara ini, Anda akan lebih akurat. Sangat. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Saudara Ki, datang untuk memberi saya senjatamu. Pistol instruktur Leo juga tidak akurat Kirilenko. Kali ini Feng Yu hanya memiliki 3 putaran yang tidak sesuai target dan dia puas dengan hasilnya. Lihatlah peningkatan saya. Dari hanya 3 putaran tepat sasaran hingga hanya 3 tembakan melenceng. Saya seorang jenius. Jika instruktur Leo tahu apa yang dipikirkan Feng Yu, ia akan terdiam. Pada jarak itu, jika salah satu tentaranya mendapatkan target 3 putaran saat menggunakan mode 3 putaran, ia akan menghukum prajurit itu untuk melakukan setidaknya 100 lompatan katak dengan senapan di atas kepalanya. Jika tentara jenis ini pergi berperang, dia hanya akan membuang-buang peluru. Kirilenko dan yang lainnya juga menembak setelah Feng Yu. Ketika Feng Yu melihat hasil Kirilenko dan saudara Ke, dia masih cukup percaya diri. Tetapi ketika dia melihat hasil instruktur Leo, dia mengalami demoralisasi. Anda mengatakan kepada saya bahwa AK-47 tidak akurat dan skor terendah Anda adalah 7 poin, dan Anda mendapat beberapa putaran yang menghantam bullseye. Ini tidak menyenangkan. Mari kita beralih ke motion rifle. Feng Yu tidak percaya bahwa dia akan menembak sasaran dengan cakupan. Bang, 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 Feng Yu selesai menembak dan sebelum penyiar mengumumkan hasilnya, dia menggunakan teropong untuk melihat sasarannya. Mengutuk. Apa yang sedang terjadi? Saya jelas melihat tembakan saya mengenai target sekarang dan mengapa target saya begitu bersih sekarang. Bahkan tidak ada lubang peluru. Ini tidak mungkin. Feng Yu mengeluh bahwa pasti seseorang telah mengubah targetnya. Jika sekarang, mengapa targetnya begitu bersih dan jaraknya hanya 50 meter? Instruktur Leo mengambil sepasang teropong dari Feng Yu dan melihat sasaran. Dia kemudian bergerak sedikit dan memberitahu Feng Yu sepotong berita buruk. Feng Yu telah mencapai target yang salah. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.